Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, kita nggak ketemu langsung lagi ya, tapi semoga tidak mengurangi untuk untuk kekhidmatan dalam belajar. Oke. Ya, untuk pertemuannya sepertinya tinggal 3 pertemuan, dan saya yakin Bapak Ibu kalau menghitung dari pertemuannya bisa jadi menggalau karena di tugas akhirnya itu kan bikin artikel untuk disubmit gitu ya. Jadi tugas akhir itu artinya besok pas ujiannya nggak ada ujian tulis, ujiannya yang tugas akhir ini. Jadi untuk tagihannya barangkali saya kembali mengemukakan bahwa tagihannya itu adalah artikel yang tersubmit. Jadi submit. Nanti Bapak Ibu bikin artikelnya, kemudian disubmit, ada bukti submitnya. Submit kemana? Nah, yang saya kemukakan kemarin memang untuk submitnya itu adalah harapannya ke jurnal internasional bereputasi. Sebenarnya kalau bereputasi itu minimal ranking 3, tapi saya nggak minta yang ranking 3, yang penting jurnalnya terindeks Scopus. Nah, nanti kalau terreject gimana? Nggak apa-apa, karena memang target saya bukan untuk bisa diterima, tapi target saya memang ingin memberikan pengalaman kepada Bapak Ibu bagaimana caranya untuk menulis kemudian sampai ke mensubmit. Jadi kalau tidak sampai ke submit, artinya saya tidak berhasil memberikan pengalaman untuk submit ke jurnal internasional bereputasi. Nah, kalau di-reject gimana? Ya nggak apa-apa, yang penting pernah submit gitu maksud saya. Jadi saya memang nggak ada tagihan kalau harus accepted, apalagi publish ya. Jadi tagihannya itu adalah submit. Kenapa saya mentargetkan untuk seperti itu? Karena memang untuk yang pertama, saya ini kan masih di semester awal, dan saya yakin Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah menulis, tapi bisa jadi yang nulis ke artikel itu belum belum semuanya, dan barangkali banyak yang masih baru untuk menulis artikel, walaupun mungkin ada yang pernah menulis artikel tapi bukan yang internasional mas saya. Nah, tapi kita nggak tahu suatu saat pas mau lulus itu kan tagihannya walaupun ke ke jurnal internasional, nggak hanya jurnal, boleh seminar. Jadi seminar aja sudah boleh, seminar internasional boleh, atau kalau enggak jurnal Sinta 2 kan gitu ya. Nah, kenapa saya minta yakin? Kita nggak tahu perkembangannya. Begitu Bapak Ibu lulus besok seperti apa. Kalau Bapak Ibu besok lulus, ternyata begitu pas nulis itu menemukan sebuah ilmunya itu dapat, tapi nggak sampai ke sana. Maksudnya, aduh, kenapa dulu saya nggak belajar sekalian? Nah, kalau sudah pernah belajar, dan siapa tahu besok begitu lulus kok ternyata masih melanjutkan, kemudian bisa tembus ke jurnal internasional bereputasi, itu kan juga sebuah peluang yang bagus untuk karir Bapak Ibu semua, sehingga ada bekal yang bisa Bapak Ibu pegang gitu. Jadi memang ini di luar di atas persyaratan yang saya ini kan di atas persyaratan. Nah, ibaratnya kalau kita mau bermimpi itu kan lebih baik bermimpinya ya jauh ke sana. Kalau mau bercita-cita jangan nanggung-nanggung kan gitu. Cita-citanya jangan nanggung-nanggung. Jadi jauh. Seumpama nanti belum sampai ke sana gimana ya nggak apa-apa. Namanya cita-cita. Waktu kita kecil kan kita punya cita-cita, ternyata pas kita gede beda kan nggak apa-apa. Tapi cita-citanya itu ada, dan kalau bisa cita-citanya ya yang tinggi langit gitu. Jadi untuk tagihan mata kuliah ini memang paper ke jurnal internasional terindeks Scopus, kemudian tersubmit. Nah, kenapa harus submit? Dan Bapak Ibu jangan terlalu underestimate dengan diri sendiri. Misal, loh, Bu, tulisan saya jelek. Udah, biarkan yang menilai itu bukan Bapak Ibu. Ke jurnalnya aja. Kalau di reject, berarti ya mungkin jelek ya nggak apa-apa. Tapi
Kalau di-submit aja enggak bakalan accepted, iya enggak? Kan nggak bakalan accepted sendiri kalau kita nggak submit. Jadi nanti untuk submit-nya seperti apa sih? Jadi nanti nulisnya, "Loh, Bu, tapi kalau ke jurnal internasional berarti bahasanya bahasa Inggris." Loh iya, tapi nggak apa-apa, tulis dulu dalam bahasa Indonesia, kan namanya juga latihan ya kan. Kita tulis dalam bahasa Indonesia dulu, kemudian kita coba translate, translate-nya seperti yang kemarin aja. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menghaluskan ke yang lebih bagus, mungkin pakai bantuan apa atau mau minta bantuan teman, boleh juga. Kemudian nanti kita submit. Nah, kalau reject gimana? Ya nggak apa-apa, nanti kan sudah ada tulisannya, mau dipindah ke jurnal nasional silahkan. Karena kalau tidak disubmit kemana-mana, eman-eman juga udah kerja keras, nggak masuk kemana-mana kan rugi. Makanya kemarin juga, karena untuk tagihan mata kuliah ini submit ke jurnal internasional, nanti tetap di akhir ada submit-nya ke jurnal internasional. Misal, Bu, saya sudah submit tadi pagi, ini bukti submit-nya, tapi siangnya langsung reject, nggak apa-apa, tapi bukti submit-nya ada ya kan, nggak apa-apa. Saya nggak ini, ya untuk lucuan aja, pernah di-reject, gimana? Jurnal internasional nggak apa-apa, keren, masih keren, di-reject aja keren, kan berani nyoba. Nah, kalau di-reject, habis di-reject Bapak Ibu bisa nyoba submit ke jurnal yang nggak terakreditasi pun nggak apa-apa. Saya yakin kalau yang masih baru jurnalnya diterima. Karena standarnya tadi kan berusaha dibikin ke standar yang bagus. Kalau ke jurnalnya yang masih baru, wah yakin ya diterima. Nah, begitu maksudnya. Jadi, apa namanya, nanti Bapak Ibu mencoba menulis, tapi tidak usah cemas, karena sifatnya adalah di sini kita latihan mengemukakan ide kita, latihan untuk untuk menyampaikan ide kita yang mana. Nah, barangkali gini, Bu, kok nggak ada bimbingannya gitu ya? Ada. Cuma kemarin ada beberapa yang kirim itu sebenarnya saya agak gini, kan kemarin itu sebenarnya hanya saya minta untuk memasukkan result and discussion dulu, ya kan? Itu malah sudah lengkap. Tapi ada yang lengkapnya itu jadinya nggak ini, malah ada bab 1, bab 2, nah ini mau bikin tesis apa-apa ini. Kayak tesis diri kan. Enggak. Jadi saya nggak minta kayak gitu itu. Barangkali kemarin itu kan saya minta gini, jadi memang kemarin itu saya agak ini, mau ke RPP atau ke apa, karena memang kurikulumnya berbeda. Dan bahkan kelasnya itu kan kalau kayak kelas 4 itu pakai kurikulum Merdeka, yang lain masih kurikulum yang lama kan gitu. Sehingga kalau saya bilang mau ke RPP yang mana kan gitu. Apakah RPP yang di kurikulum Merdeka atau RPP yang 1 lembar atau mau pakai RPP yang panjang sekali. Nah, itu nanti saya persilahkan, yang penting adalah urutan rancangan pembelajarannya seperti apa. Nah, tadi di kelas sebelah itu ada yang ternyata pernah menulis, tapi begitu saya tanya gitu ya, begitu saya tanya ternyata ini, apa namanya, nggak berani juga untuk nulis lagi, katanya udah lupa gitu. Wah, itu lucu lagi. Bentar, tadi ada karya, tapi ini yang dulu, 2020, bentar, oh bukan yang di sini tadi. Bentar, di YouTube-nya, bentar. Nah, ini. Nah, ini dari kelas sebelah, ternyata pernah menulis. Kemudian katanya, lah dulu gimana nulisnya? Udah lupa gitu katanya. Nah, ini tadi punyanya kelas sebelah ya. Ini implementasi pembelajarannya RME untuk kelas 5 untuk belajar perkalian dan pembagian. Kebetulan ini matematika lagi yang saya contohkan ya. Nah, beliau di sini nulis ini, jadi ada abstraknya, itu untuk ini hasilnya seperti apa. Nah, nih introduction, ada introduction-nya, kemudian metodenya. Nah, ini saya lihatkan sekilas dulu, tapi nanti kita bahas yang ini. Ini cuma lihat sekilas. Nah, kan ini adalah hasil pekerjaan siswa. Jadi tapi kalau itu tadi kan bukan yang kerancangannya, ini hanya membahas ke hasil-hasil pekerjaan siswanya. Kesalahan-kesalahan siswa. Nah, ini tidak tepat dalam perkaliannya. Jadi kalau ini menunjukkan apa namanya, kesalahan-kesalahan siswa. Kemudian salah dalam menyusun hasil, misalnya ini hasilnya salah. Diberikan contoh, ini hasil pekerjaan siswanya.
Kemudian ada kesalahan lagi, ada pas bikin langkahnya ada yang keliru. Kemudian ada yang lupa langkah perkaliannya. Kemudian ada yang ini kesulitan untuk ini operasi yang vertikal dengan remindernya 0, zero reminder. Nah, itu padahal kan mudah ya harusnya ya. Oke. Nah, ada kesalahan-kesalahan apa? Nah, begitu. Ini sudah jadi paper ya, cuma nulisin siswa ke situ. Nah, ini pakai konteks matematika seperti apa. Nah, kan bisa kalau yang Bapak Ibu kemarin nulis misalnya rancangan pembelajarannya menggunakan konteks apa, kemudian guru apa, siswa apa, itu juga bisa. Nah, ini contoh-contoh. Cuma memang pas di metodologinya, tadi saya kaget metodologinya ternyata action research, padahal seharusnya bukan. Nah, itu. Tapi nggak apa-apa, udah terbit. Nih, saya taruh ke atas yang mana method. Nah, ini ternyata. Oh, action research. Oke. Nah, itu. Nah, jadi barangkali bisa Bapak Ibu tulis dulu, mungkin di saya share ini aja papan tulis ya. Jadi kan kalau dilihat dari struktur artikelnya itu kan pertama strukturnya apa coba? Itu saya pakai warna apa ini? Bentar, biru aja. Oke. Kan pertama tadi ada apa di sana? Judul ya. Judul. Tulisan saya itu jelek. Tulisan saya konsisten jelek. Judul. Habis dari judul, kan tadi ada judul. Di sini kan ada siapa itu? Nama, kemudian apa, afiliasi. Tadi ya, nama, identitas. Bolehlah saya sebut identitas. Saya nulis nggak pernah. Kalau ini jelek. Mestinya Times New Roman gitu ya. Terus habis itu kan abstraknya. Ada abstraknya. Ya kan, abstrak. Nah, habis abstrak di sini ada keyword, ya kan? Nah, terus habis itu kan dipisah. Nah, kadang ada yang dipisah. Kemudian dari sini itu saya ini kan. Nah, terus badan artikelnya nggak muat, saya hapus dulu ya. Nah, terus ada introduction. Nah, habis dari introduction, kalau bikin skripsi atau tesis biasanya kajian pustaka atau kajian teori atau landasan teori. Tapi kalau di paper bukan. Enggak ada bab-babnya juga. Habis introduction, sini adalah method. Oke, habis dari metodologi, kemudian adalah result atau hasil. Nah, kadang result sama discussion jadi satu, tapi kadang dipisah. Oke, kemudian habis ini adalah conclusion. Oke, nah, kemudian dari sini biasanya kadang ada juga acknowledgement, itu ucapan terima kasih. Oke, nah kadang ada ini, kemudian yang terakhir adalah reference. Oke, nah ini kalau untuk urutan mengisinya bukan dari introduction, sebenarnya sudah ada, tapi introduction belakang aja. Isi dulu di result-nya dulu. Result sama discussion, ini diisi dulu. Nah, result and discussion. Kemudian ini dari mana? Kalau Bapak Ibu kemarin hasilnya itu kayak rancangan pembelajarannya seperti apa, kemudian apa kemarin itu. Jadi misalnya guru ngapain, siswa gimana.
kayak persiapannya seperti apa, kemudian hasilnya itu bisa jadi pekerjaan siswa, kemudian ada juga yang diobservasi atau mungkin diwawancara, itu hasilnya bisa ditulis di sini. Nah, kalau yang di tempatnya Pak Nanang tadi temuannya adalah kesalahan-kesalahan, ya kan? Nah, nanti di Bapak Ibu kemarin barangkali ada kesalahan atau ada hal-hal yang sangat bagus yang di luar pemikiran ternyata bisa ditulis siswa. Nah, itu bisa juga dibahas di sini, di riset sini. Nah, setelah ininya ada isinya, baru Bapak Ibu ingat-ingat yang dilakukan tadi ngapain aja ya. Oh, ternyata pertama melakukan analisis kurikulum misalnya, menganalisis kurikulumnya atau mungkin mencari materi-materi dan sebagainya, maka tulis di method. Selanjutnya yang dilakukan misalnya, praktek ke siswa, kemudian melakukan wawancara, observasi, dan sebagainya. Bisa ditulis di method. Di method termasuk berapa jumlah siswa yang dilibatkan dan sebagainya. Tulis di method. Oke, habis diisi di method, kemudian sebenarnya ini tadi apa sih hasil sama yang mau dicari? Oh, sebenarnya ini tadi, ya walaupun sebenarnya sudah ada, tapi introduction, kalau mau ditulis dulu biar nggak hilang adalah hanya di bagian apa? Tujuan. Ya kan? Karena tujuan ini nanti akan dijawab di mana? Di conclusion. Sehingga nanti habis dari sini, tujuannya kan sebenarnya sudah ada dulu. Maka ini tak bilang 3, maka ini 4. Yang mana meskipun ini 4, tujuan itu sudah ada dulu karena yang terus dijawab di conclusion. Oke? Nah, isi dari introduction ini apa? Pertama, silahkan bisa diawali dengan tujuan di penelitiannya. Jadi, kalau misalnya bahas budaya, nggak usah bahas Indonesia, bla, 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 bla. Boleh tidak? Boleh. Cuma kadang jadi meluas. Jadi, kalau bisa dipastikan nggak bakal meluas kemana-mana, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak yakin, kalau untuk latihan lebih baik, tulis saja awalnya itu misalnya, penelitian ini bertujuan bla 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 bla, bisa seperti itu di introduction. Misalnya tadi mengungkap budaya mengungkap nilai matematika dalam budaya apa, misalnya tidak harus matematika, atau meningkatkan kemampuan apa di siswa pembelajaran puisi atau bahasa atau apa. Nah, itu nanti silahkan, tapi di tujuannya di sini. Nah, habis tujuan, lanjutkan dengan apa? Nah, misal tak ambil contoh tadi permainan ya, kalau melihat yang saya contohkan yang di pertemuan sebelumnya itu yang permainan bas-basan yang di anak S1, nah itu kemarin saya minta revisi tapi belum balik lagi. Jadi, misalnya permainan bas-basan itu kan mengungkap nilai matematis dari permainan bas-basan. Maka yang perlu diuraikan adalah terkait permainan di pembelajaran. Permainan, bisa di permainannya itu seperti apa, di pembelajaran seperti apa, kemudian budayanya seperti apa. Nah, penelitian-penelitian yang terkait hal itu ada enggak? Gitu. Jadi ini semi introduction tuh ada semacam teorinya. Nah, jadi penelitian relevan gitu juga bisa. Penelitian lain gitu ya. Penelitian sebelumnya yang sudah terpublish. Nah, yang mana ini harapannya yang kemarin saya ajari untuk mencari dari jurnal-jurnal internasional bereputasi atau mau ngecek dari Science Direct juga boleh gitu ya. Jadi bisa download di sana. Kemudian penelitian sebelumnya bisa diuraikan satu penelitian misalnya di overview, enggak hanya isinya itu, satu paragraf. Penelitian kedua bisa diceritakan, penelitian ketiga misalnya. Ternyata ada 5 misalnya penelitian lainnya yang serupa. Kalau ada yang sama misalnya penelitian bas-basan bisa diungkap juga. Tapi kalau enggak ada, cari yang senada-senada dengan itu. Kemudian bedanya apa dengan penelitian kita. Jadi posisi penelitian kita seperti apa. Nah, posisi penelitian kita ini nanti akan menunjukkan gap-nya. Gap penelitian. Nah, memang paling mudah nyari gap itu adalah gap lokasi, setting tempat. Paling susah itu nyari gap teori. Nah, habis dari sini gapnya ketahuan bahwa misalnya ini penelitian ternyata sudah ada penelitian tentang permainan bas-basan, tapi di sana, nah diarahkan untuk anak SMP misalnya. Nah, di sini diarahkan untuk anak SD misalnya. Itu kan sudah beda. Beda apa? Subjek penelitian yang mau dituju.
Misal seperti itu. Nah, ini tentu saja di sini, tapi jangan sampai menjawab. Jadi tadi hanya tujuan, tapi posisi penelitian. Jangan menjawab ke tujuan, karena menjawabnya nanti di mana? Di conclusion. Yang mana conclusion ini didahului di result dan discussion. Oke, nah habis dari sini, baru, nah kalau reference kan tanpa kita ini kan, kalau pakai, mau pakai Mendeley boleh, mau pakai Zetero boleh, mau pakai ENOT boleh, pakai yang lain boleh, tapi jangan manual. Manual itu apa? Manual itu tidak pakai bantuan apapun. Kenapa? Karena kalau tidak pakai bantuan apapun, misalnya di situ ada 20, kalau ada kesalahan nanti membenerinya lama. Tapi kalau pakai bantuan software, mau pakai Mendeley boleh, Zetero boleh, ENOT boleh, atau yang lain, mungkin nyaman dengan yang lain dipersilahkan. Nah, itu nanti akan lebih cepat. Tapi kalau nggak pakai bantuan apa-apa, jelas lama. Nah, kalau ada yang keliru, misalnya pindah jurnalnya, stylenya beda, lah ubahnya bisa 1 minggu sendiri. Tapi kalau pakai bantuan software, nggak ada semenit selesai. Gitu. Nah, habis dari ini semua tadi kemana? Baru ke abstrak. Baru ke abstraknya. Habis abstrak, baru kemana? Baru ke judul. Jadi judulnya belakangan. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Jadi urutannya. Nah, kalau mau bimbingan dan sebagainya bisa dicari dulu yang di result dan discussion dulu. Soalnya yang ini kalau udah fix baru jalan ke yang lain. Nah, tentu saja nanti untuk teori-teorinya yang dari penelitian lain itu masuknya nanti ada di introduction. Kalau method misalnya mengacu metodologinya siapa, nanti juga ada referensinya, maka akan masuk reference. Nah, di discussion tentu saja kalau mendiskusikan sesuatu itu juga butuh referensi, sehingga nanti referensi kemungkinannya di introduction ada, method ada, discussion ada. Conclusion enggak, result enggak. Result bisa jadi iya saat result sama discussion gabung, sehingga sebenarnya itu masuk di bagian dari discussion. Oke, barangkali itu ada yang mau ditanyakan dulu. Tanya Bu, sebentar. Gimana? Halo. Halo? Ini kan tadi kan judulnya kan diberikan di belakangan ya Bu ya, ditaruh di belakang. Nah, ini kami misalnya mau mencari di misalnya ini mau ke metode, mau ke apa itu result discussion, itu kan kita butuh teori-teori, tuh nyarinya gimana kalau judulnya itu belakangan Bu? Kan kita kan menyesuaikan apa yang mau kita tulis kan referensinya gitu loh Bu. Gimana? Oh ya. Loh, kalau kita mau menulis, itu kan sebenarnya sudah ada yang mau ditulis. Jadi menulis belakangan bukan berarti nggak ada yang mau ditulis. Yang ditulis, jadi bukan mau nulis ke result itu belum ada sama sekali. Sudah ada, cuma belum ditulis. Pernah saya sampaikan bahwa saat kita mau ke hutan nyari pohon jati, maka kita harus tahu pohon jatinya dulu. Artinya, kita sudah tahu apa yang mau dicari. Misal, mau mencari tentang berpikir kritis, maka harus sudah tahu dulu berpikir kritis. Saat mengajukan judul berpikir kritis, ini saya berpindah tidak ke artikel lagi. Saya kalau membayangkan ke tesis. Saat mau mengajukan tesis, mengajukan judul, misalnya terkait berpikir kritis. Bapak Ibu mau mengajukan judul berpikir kritis. Bapak Ibu sudah tahu tentang berpikir kritis apa belum? Kan mestinya sudah. Tahu masalahnya terkait berpikir kritis. Artinya, sudah punya bekal bahwa siswa berpikir kritisnya itu kurang. Tapi apakah itu berarti Bapak Ibu sudah punya referensi terkait berpikir kritis secara lengkap? Kan belum. Sama. Saat mau menulis artikel, sebenarnya Bapak Ibu sudah punya bekal tentang apa yang mau ditulis. Cuma memang belum dilengkapi gitu. Jadi, tadi pas di introduction itu belum ada, bukan berarti tidak ada, atau bukan berarti belum ada sama sekali. Sudah ada, cuma belum ditulis aja. Kenapa? Karena kita mau fokus di sana dulu. Tapi sebenarnya yang mau dibahas itu sudah ada. Kebayang? Kebayang nggak? Jadi pas mau, di skripsi dulu kan juga gitu.
saat mau mengajukan skripsi kan sebenarnya harusnya sudah ada masalahnya dulu. Masalahnya apa yang mau diteliti itu sudah tahu masalahnya. Nah, tapi memang bab 2-nya kan belum ada isinya ya toh. Bab 2-nya belum, baru mengajukan judul kan. Tapi apa yang mau diteliti itu sudah ada bayangan gitu. Cuma menulisnya aja yang belakangan gitu. Nah, setelah membuat di bab 2, tentu saja dulu kan menjadi lebih paham, tapi bayangan untuk apa yang mau dicari itu sudah ada. Begitu. Nanti di artikel juga sama, bayangan tentang apa yang mau ditulis, judulnya walaupun belum ada, bukan berarti belum ada sama sekali. Kan ini mau ke pedagogik berbasis budaya, pembelajarannya berbasis budaya. Tentu saja misalnya tadi mau konteks apa, kan sudah ada. Iya kan? Nah, saya mau membelajarkan mungkin pakai budaya apa untuk tari-tarian atau apa misalnya, kan sudah ada bayangannya. Oh, biar siswa ngapain sih sebenarnya saya ngajarin ini misalnya. Oh, biar siswa itu ada apresiasinya terhadap tari-tarian. Berarti kan sudah ada. Berarti nanti referensinya apa? Kan terkait apresiasi. Tapi kan memang belum dicari, belum dituliskan di situ. Jadi judulnya itu bukan berarti karena belum ditulis dan belum ada, bukan berarti tidak ada. Cuma masih bisa kita fikkan, kita goyang-goyang menjadi, karena judul itu kalau bisa, judulnya itu yang menarik gitu. Jadi judul artikel itu tidak sama dengan judul tesis. Kalau Bapak Ibu ngecek di artikel-artikel itu kenapa sederhana ya, dan kayaknya itu enteng. Beda dengan judul tesis, kayaknya panjang banget gitu ya, variabelnya banyak gitu. Kan itu pada cuma satu-satu gitu. Apakah artinya mereka penelitiannya cuma satu-satu gitu? Kan enggak. Bisa jadi kayak Bapak Ibu pas baru gini, mau penelitiannya pengembangan misalnya nih ya, pengembangan perangkat pembelajaran bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan literasi bahasa misalnya. Ya kan? Nah, tapi pas untuk membahas literasi bahasa itu Bapak Ibu sudah udah mencoba nyari data awal, kemampuan literasinya kayak gimana sih sebenarnya. Nah, kan kalau dapat data kemampuan literasinya kayak gimana, Bapak Ibu bisa bikin paper tentang apa? Kemampuan literasi siswa kelas 5 SD, nah, misalnya kemampuan literasi bahasa siswa kelas 4 SD di Yogyakarta misalnya. Kan udah ada datanya tuh. Nah, metodologinya apa? Karena tadi diuraikan secara kualitatif, maka di sana penelitiannya disebut mini riset ya, kualitatif. Nah, sudah terpublish tuh, padahal tesisnya bukan itu. Ya kan? Nah, sehingga hal-hal yang demikian itu bisa dibuat jadi sebenarnya bisa di breakdown jadi banyak banget gitu. Nah, begitu. Tapi itu udah usah khawatir, saya nggak minta banyak-banyak. Seperti yang saya uraikan sebelumnya, saya katakan sebelumnya bahwa tagihannya di sini adalah Bapak Ibu pernah membuat dan Bapak Ibu pernah mencoba membuat artikel dalam bahasa Inggris ya, walaupun awalnya ditulis dalam bahasa Indonesia yang tersubmit ke jurnal internasional, terindeks Scopus. Masalah di reject atau enggak urusan belakang. Gitu. Yang penting sudah pernah gitu. Kalau ada yang ngobrol tuh, jurnal internasional bereputasi, kan bisa gitu. Pernah nulis loh? Pernah. Pernah submit? Pernah. Accepted? Reject. Diterima, ditolak, ya nggak apa-apa. Tapi kan pernah. Gitu. Nah, kalau misalnya ternyata bisa bisa accepted, ya alhamdulillah. Atau ternyata, Bu, tempat saya in review. Artinya apa? In review itu artinya masuk di review. Ya walaupun nggak tahu nanti diterima atau enggak. Kalau sudah masuk in review, itu artinya sudah disetujui editor. Yang menyakitkan itu adalah saat pagi kita submit sejam kemudian langsung reject. Wah, itu editornya ngelihat langsung apa ini langsung di reject. Nah, itu yang lihat aja enggak berarti langsung di reject, kita dianggap jelek banget gitu terus di reject. Nah, besok kalau kayak gitu nggak usah sakit hati, biasa aja itu. Nggak apa-apa, namanya latihan kok. Saya pernah nggak di reject? Sering. Sering, nggak apa-apa.
Sering itu artinya apa? Artinya saya submitnya nggak cuma 1 kali ya toh. Lah kalau misalnya pernah di-reject, pernah berapa kali? 1 kali submit, 1 kali, gitu, di-reject 1 kali, submitnya berapa? 1 kali lah, berarti 1 kali. Pernah, di-reject berapa kali? Misalnya 10, submitnya berapa kali? 20. Nah, artinya yang 10 kan nggak di-reject, gitu. Jadi di-reject 10 kali dan di-reject 1 kali itu belum tentu lebih mumpuni yang di-reject 1 kali, karena di-reject 1 kali mau bikinnya cuma 1 kali ya kan. Gitu maksudnya. Nah, cuma memang nanti habis di-reject, "Bu, tempat saya di-reject," nggak usah nangis berdarah-darah 3 hari 3 malam, nggak usah. Habis di-reject kita lihat lagi, kalau ada masukan ya diperbaiki. Kalau nggak ada masukan, di-submit ke jurnal lain, nah, ke yang jurnal nasional. Jurnal nasional, tapi cari aja yang gratis, ngapain cari yang bayar ya toh. Masih butuh dana-dana banyak, besok nyari yang di ini, cari yang gratis aja. Tapi kalau ke jurnal internasional tadi bayar ya, seumpama bayar ya ada kerennya lah. Kalau ke jurnal nasional cari yang gratis aja. Gitu. Nah, itu untuk apa namanya? Ini nah, bentar, saya ini nah, ini saya pameri sedikit, bukan saya pameri, ini punya mahasiswa di PIPS. Nah, ini Mei kemarin kebetulan kami berempat, sebenarnya nggak berempat, bertiga, Bu Marti, saya sama Pak Setio, kebetulan ngisi ini ya, pelatihannya ini, tapi ini tentang kewajiban. Mereka kemarin kan diminta untuk ini, ikut seminar internasional yang di UPY sih. Nah, ini tentang kewajiban-kewajibannya. Nah, pertama publikasi itu kan submit. Nah, kalau enggak pernah disubmit, ya mana bisa nanti diterbitkan submit. Kemudian kalau habis disubmit, kalau lolos di editor, itu in review. Ini dalam review, ini artinya direview oleh ahlinya. Kemudian nanti kalau habis direview, kalau misalnya butuh revisi, ya direvisi, kemudian dikembalikan lagi. Nah, bisa jadi diterima atau di-reject atau dengan revisi. Nah, kalau misalnya diterima, maka nanti dipublikasikan ya, terbit. Nah, kalau ke jurnal yang terakreditasi, yang Indonesia, itu bisa dibuka di ini, sinta3.kemdikbud.go.id jurnal. Nah, nanti bisa cari di sana. Nah, misalnya jurnal-jurnalnya apa. Nah, nih, apa perbedaan jurnal dan proceeding? Apa sih? Nah, bedanya hanyalah di mana tempatnya untuk publikasi. Jadi kalau ke jurnal, ya hasil penelitiannya disubmit ke ini, terbitan berkala jurnal, kemudian dimasukkan ke jurnal. Tapi kalau misalnya proceeding itu ikut seminar, seminar internasional, seminar nasional, nanti hasilnya adalah proceeding. Gitu. Jadi kalau di seminar itu nanti ada presentasinya, kalau ke jurnal enggak. Cuma submit aja, tapi kalau butuh direvisi ya direvisi. Ya, punya tantangan masing-masing. Oke. Nah, ini kemarin meningkatkan reputasi UPY dan Prodi S2. Ini kemarin dipaksa ke up in cash. Nah, ini diajari kemarin ini pakai template-nya, tapi cuma sehari. Sehari harus sudah jadi. Nah, kebetulan ada foto saya, oke. Dan memang kemarin untuk yang di 14 Juni kemarin jadi salah satu keynote speaker-nya, tapi nggak usah, udah selesai itu. Udah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kemarin diminta untuk ke template-nya mengikuti ini. Ya, judulnya di sini, kemudian abstraknya, keyword-nya, bentuknya pakai 2 kolom ini yang kemarin, yang ke Atlantis Press. Nah, tapi isinya ya tadi tuh, pengenalan tool-nya. Nah, ini daftar pustakanya, harapannya manajemen referensinya bisa pakai, terserah mau pakai Mendeley boleh, Zotero boleh, EndNote boleh, tapi harus pakai manajemen referensi, jangan manual. Kenapa? Nah, pas nulisnya itu lebih mudah, citasinya mudah, penggunaan stylenya juga lebih mudah. Nah, ini kalau ini diajari install Mendeley ini ya menghabiskan waktu sendiri kemarin. Jadi si pelatihannya malah cuma ngisi kayak gini. Padahal kita
buat beberapa pertemuan 1 hari harus sudah semua. Nah, ini tampilan Mendeley-nya. Bagaimana menginstal MS Word plugin-nya. Di sini klik dari sini. Dan seterusnya. Nah, ini contoh citasinya. Nah, pengecekan tata bahasanya tadi mau pakai Grammarly boleh, pakai Ginger boleh, pakai yang lain ya boleh, atau misalnya bayar orang untuk memperbaiki tata bahasanya ya boleh. Nah, ini contoh Grammarly di add kayak gitu itu, atau pakai Ginger. Dah selesai kayak gitu, tapi lama di ininya kemarin. Oke, itu kemudian oke, barangkali itu ada yang mau ditanyakan barangkali? Tanya, Bu. Oke, Bu Titi, silahkan. Bu, kalau kemarin kan artikelnya dimulai dari membuat yang rencana pembelajaran yang ada konten budayanya. Nah, kemarin kan kelompok berdua kami, saya dan teman saya, itu membuat rencana pembelajaran yang intinya di dalamnya nanti tidak pure budaya, jadi mengadopsi budaya wayang, tapi itu tidak benar-benar wayang. Jadi yang kita tampilkan di situ hanya caranya wayang ditampilkan, kami adopsi, kemudian kami beri nama wayang ekspresi. Apakah seperti itu bisa, Bu? Nggak apa-apa, jadi nanti di papernya disebutkan aja, karena memang bukan wayang yang asli, bukan apa namanya, bukan kayak Pandowo Limo kayak gitu kan maksudnya. Iya. Nanti disebutkan aja bahwa di situ pembelajarannya dengan mengadopsi wayang gitu, tapi bukan tokoh-tokoh yang ada di wayang gitu. Iya, bisa Bu, berarti seperti itu. Gak apa-apa untuk bermain peran atau untuk apa itu maksudnya? Itu kalau di kelas 6 untuk menggali informasi yang intrinsik karya sastra. Oke. Terus diapain? Kan kalau intrinsik, ekstrinsik yang itu yang karya sastranya itu ya? Iya, nanti misalnya kalau di kelas 6 itu kan ada menganalisa tuturan penulis. Jadi di situ apa maksud penulis yang ada dalam cerita kayak gitu. Dari sisi penulisnya seperti apa, atau bisa juga nanti kalau misalnya lebih terasa intrinsiknya nanti misalnya peran utama, peran pembantu kayak gitu-gitu Bu, latar kayak gitu-gitu. Oke, sepertinya menarik. Itu mungkin bisa tidak hanya, jadi kan pembelajaran, terus habis itu bisa saja siswanya juga diwawancara, maksudnya terkait intrinsik dan tadi yang ada, kan berarti ada materi, kemudian siswanya ditanya pertanyaan seperti apa, dia paham atau enggaknya, kan berarti jawaban siswa seperti apa. Mungkin kalau itu nggak paper based test ya, nggak pakai tes tulis, bisa juga dengan diwawancara, atau ada yang ditulis, ada yang diwawancara gitu. Ada, kalau yang ditulis itu nanti tugasnya bisa berupa misalnya membuat cerita sendiri, misalnya fabel, kemudian ceritanya dari cerita yang dibuat itu ditampilkan menggunakan wayang ekspresi tersebut di depan kelas, seperti itu Bu. Jadi bisa mencakup ke tulisan atau menulis, bisa langsung ke performance juga. Oke. Sepertinya menarik, barangkali itu untuk kalau minat siswa misalnya, atau mungkin apresiasinya siswa terhadap pelajaran itu. Kan kalau misalnya dari sisi seni, misalnya
bagaimana apresiasinya kan dengan dia bertepuk tangan itu kan menunjukkan dia mengapresiasi atau dengan dia apa namanya itu juga bisa ditampilkan di sana sih di tulisannya di papernya itu nanti bisa dituliskan juga. Oh iya ya Bu, berarti kalau di papernya atau di artikelnya itu nanti intinya kita menjelaskan bagaimana anak antusias atau gimana seperti itu ya Bu ya? Atau gimana? Bisa, jadi tergantung sudut pandangnya. Tadi kalau yang di contoh yang di Pak Nanang tadi adalah menunjukkan kesalahan-kesalahan yang dibuat siswa itu apa saja kemudian diberikan contohnya. Nah, kalau yang di Bu Titi itu bisa dengan menceritakan urutan pembelajarannya seperti apa, siswa seperti apa. Nah, saya rasa kalau yang ditulis itu sebagai semacam sebuah action itu lebih cocok sebenarnya daripada yang Pak Nanang tadi kan bukan action, tapi hasilnya kesalahan-kesalahan siswanya seperti apa, itu analisisnya tadi lebih ke kualitatif, tapi ya nggak apa-apa, udah ini. Nah, yang di Bu Titi itu bisa disebut sebagai sebuah action research, penelitian tindakan, tapi memang tidak seperti PTK yang bersiklus-siklus. Oh iya. Nah, nanti bisa di metodologinya bisa mencari referensi terkait penelitian tindakan, tapi yang bukan yang PTK. Jadi penelitian tindak action research itu nggak mesti sebuah kegiatan PTK yang bersiklus-siklus itu. Jadi misalnya siklus 1 siswanya ngapain, siklus 2 ngapain gitu. Penelitian. Tapi masuk sebagai action research. Tapi action research-nya bukan action research yang PTK. Jadi action research itu nanti kalau mencari referensi ada action research yang bukan PTK. Seperti itu ya Bu, yang action research-nya. Iya, ada sebenarnya ragamnya ada banyak. Cuma yang familiar di Indonesia adalah action research-nya itu adalah yang PTK yang pakai siklus-siklus itu. Oh, gitu Bu. Berarti karena kalau untuk rencana pembelajarannya, misalnya alurnya anak membuat fabel, kemudian menampilkan di depan kelas, kan itu ke anaknya. Kita ke artikelnya lebih ya, ke tulis aja, gak apa-apa itu tulis aja. Jadi yang misalnya Ibu amati di sana siswanya ngapain kan tadi rencananya seperti apa, kemudian pelaksanaannya siswa seperti apa, bahkan urutan pembelajarannya seperti apa Ibu ceritakan di riset itu bisa ini nanti. Oh ya Bu, Ya terus misalnya ada berapa siswa yang terlihat antusias, tidak mesti untuk instrumennya itu harus yang ini, yang penting misalnya ada berapa siswa yang antusias, misalnya berapa siswa ngapain itu bisa diceritakan secara kualitatif di situ. Oh ya Bu, Nanti kalau ada ditambahi data-data, makanya kalau ada berapa siswa itu kan nanti bisa ditabelkan, misalnya dari satu kelas 32 siswa misalnya, siswa yang terlihat antusias atau siswa apa gitu bisa di berapa persen gitu ada tambahan data tabel. Jadi yang namanya artikel kadang itu ditolaknya itu ada berbagai macam. Salah satunya adalah terlihat membosankan. Membosankan itu apa? Biasanya kalau tulisannya itu tulisan semua gitu kan ngantuk ya, bosan ya. Jadi bisa ada tabel, ada datanya bisa disajikan dalam tabel, diagram, gambar. Itu bisa menambah pemahaman. Jadi kadang mungkin datanya sama, tapi kalau dibuat kalimat semua, nggak ada tampilan visualisasinya, itu kan juga jadi membosankan. Kalau berarti bisa di dalamnya nanti menyertakan foto anak sedang berproses menampilkan seperti itu Bu, atau tidak perlu? Bisa sebenarnya, cuma memang kalau ada gambar siswanya itu nanti di kode etiknya harus ada persetujuan dari siswanya bahwa boleh ditampilkan. Oh iya. Kalau saya lebih menyarankan gambarnya bukan ke gambar di siswanya, tapi gambar pekerjaan siswanya misalnya. Jadi kan tidak ada human, ya nggak ada orangnya. Tapi kalau memang harus ada orangnya, maka nanti di artikelnya itu harapannya ada surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa bersedia untuk digunakan. Gitu. Oh gitu ya Bu, ya baru tahu. Ya, tapi kalau nggak ada itunya, ya memang kalau saya sebisa mungkin foto orang dihindari, bukan berarti nggak boleh, boleh. Kan kadang kita memang perlu ada foto orang juga. Nah, kalau memang perlu ada foto orang, harus ada surat pernyataannya itu. Tapi kalau memang
itu fotonya itu hanya untuk menghias, dihilangin aja nggak apa-apa. Oh, Yang gitu. lebih, jadi gambarnya itu adalah gambar visualisasi dari visualisasi dari kegiatannya itu yang mau ditampilkan. Nah, Iya, Bu, terima kasih. Oke, jadi di Microsoft Word itu juga ada fasilitas tuh yang bikin diagram, chart, gitu ya. Itu nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk memvisualisasikan apa yang mau disampaikan. Kan kadang misalnya, oh ternyata bentuknya siklik, misalnya bisa dibikin bulat-bulat muter gitu. Nah itu nanti silahkan dibuat diagram-diagram yang seperti itu yang harapannya lebih mempermudah untuk memahami apa maksudnya. Ya. Halo. Oh, tak kira Kok macet ya suara Bu Niken? Oh macet kah? Tadi memang nggak bersuara. Oh. Tadi memang nggak bersuara tadi. Mohon maaf, saya kira macet Ibu. Enggak. Bu Niken capek. Capek nangis tadi. Enggak. Ya. Oke. Oh iya, Bu, Ndrek Bella Sungkowo ya, Bu. Iya. Sungkowo Ibu. Iya. Fatimah. Semoga Amin. semua Dan sebenarnya jauh juga dari sini. Jadi kakak sepupu memang ini apa namanya? Bagian besar keluarga yang dari Bapak kan di Surabaya. Nah, kebetulan Ibu tidak ke sana. iya, soalnya ini tadi apa? Langsung dimakamkan ini tadi. Jadi siang terus sorenya itu. Tadi yang keluarga yang dari Surabaya bondong-bondong ke sana sampai sana juga sudah dimakamkan karena sampai sana udah jam 7 malam. Jauh soalnya Malangnya Malang Selatan yang di ini dekat pantai Ngeliyep sana. Blitar masih ke timur sana. Pakai pesawat pun tetap jauh karena di desa. Itu. Kan anak SD sekarang lagi ujian, kalau saya tinggal mereka gimana ini gitu. Iya ya, betul, baru pas ya. Iya. Tempat saya besok Senin. Oh, masih besok Senin ya? Iya. Iya, belum selesai pasnya. Oke, ada yang mau ditanyakan barangkali Bapak Ibu? Atau sudah mulai worry? Tinggal 3 pertemuan. Kan sudah pada bikin sebenarnya. Jadi nggak usah khawatir. Pula tempat saya, bikin aja template-nya. Kayak kemarin ada yang tak kirimi template, tapi kelas mana ya? Nah, ke jurnal-jurnalnya itu, apa ya, kemarin kayaknya ada, bentar, saya tuh kemarin lihat jurnal apa ya yang kok kayaknya bisa diinikan. Saya tak share screen dulu, sambil saya cari maksudnya tapi ya. Agak lupa. DGL apa ya? Saya lupa, bentar, tak carinya. Apa ya? IJUPR. Nah, ini kemarin saya lihat itu kok gratis gitu. Dan ini enggak dibatasi, bukan matematika ya, ini Journal of Pedagogical Research. Nah, kan ini kemarin kayaknya lihat tuh yang Open Access Policy. Oke, kayaknya kemarin bilang gratis gitu. Sains.
Nah, the journal claims no submission fees or article processing charge. Nah, ya kan? Berarti kan gratis. Jadi gratis. Nah, ini bisa dicoba ijupr.com. Tak tulis di chat aja. Nah. Kalau nemu jurnal gratis langsung tak iniin aja. Nah, itu. ijupr.com. Oh, itu gratis kemarin tuh. Tak lihat di itunya. Tapi coba tak cek di ininya kali ya. Scopus. Disubmit ke ijupr.com itu juga boleh, Bu. Boleh. Ntar tak cariin. Kenapa? Yang nggak harus yang ke jurnal internasional berindeks Scopus itu tadi, Bu. Oh, lah yang ini Trindex Scopus kok. Oh, ada yang gratis. Wow, banyak yang gratis itu. Jurnal internasional bereputasi itu yang gratis banyak. Saya tuh malah pernah itu, apa namanya, submit itu gratis, tapi diminta untuk membayar, apa namanya, donation. Donasi itu kan sumbangan ya toh, sumbangan itu kan seikhlasnya. Nah kalau saya nggak ikhlas kan saya nggak bayar, itu ya tetap terbit itu. Nggak bayar, Bu. Hah? Nggak bayar donasinya waktu itu, Ibu. Enggak. Bentar, ini kok ternyata nggak ada di sini ya? Jangan-jangan ini nggak ada di Scopus. Pedagogikal. Jurnal of Pedagogikal. Ya, ternyata enggak ini. Yang hijau PR tadi, Bu. Oh, ternyata enggak ada di Scopus. Enggak ada. Enggak ada. Tapi pernah terindeks Scopus karena ada yang di jurnal ini itu masuk di database Scopus, berarti ini discontinue. Dulu pernah di Scopus tapi sudah enggak berarti. Mungkin. Berarti jangan di sana. Enggak di situ tadi. Oh, jangan di situ. Tapi kalau untuk latihan nggak apa-apa sih. Jangan di situ. Baik, tunggu dulu. Yang gratis tuh banyak, tapi kemungkinannya itu, jadi ada pilihan tuh gini, pilihan untuk submitnya itu mau gratis nggak bayar, atau sebenarnya kalau gratis tuh nggak ada yang gratis, tapi yang gratis itu yang bayar siapa? Kalau kita yang bayar, berarti misalnya ada open access, kita yang bayar, berarti penulis yang bayar. Kalau kita nggak bayar, berarti pembaca yang harus bayar. Oh, ada pembaca yang harus bayar ya? Banyak. Itu kalau kita close access. Nah, nanti ada jurnal-jurnal yang nggak open access, itu yang bayar adalah yang mau baca. Nah, kalau Bapak Ibu mau nulis dan nggak terbebani bayar adalah ya cari jurnal yang kayak gitu tuh, yang close access-nya itu. Jadi ketutup, yang bayar siapa yang mau baca. Jadi penulisnya nggak bayar, tapi yang bayar yang baca. Nah, bentar. Ini ada jurnal, ternyata yang tak cari tadi malah jurnal baru itu. Bukan yang itu. Gimana tadi? Oh, ini. Kelihatan nggak? Nih,
ada NA ini artinya jurnal baru. Kita lihat ya jurnalnya ya. Kalau baru itu biasanya, wow udah. Nah ini discontinue. Nah, ini contoh jurnal-jurnal. Ini udah nggak di Scopus, ini udah hilang. Kalau ini bukan baru, tapi udah di Depak. 2016 udah di Depak. Oke, cari aja yang lain, kita cari ya. Itu kemungkinan nggak ada yang ngirim artikel atau gimana Bu? Bisa ke Depak tuh. Oh, biasanya kalau ke Depak itu karena punya kesalahan misalnya, bukan nggak ada yang ngirim, justru banyak yang ngirim. Karena banyak yang ngirim dan enggak direview. Sehingga kualitasnya jelek. Jadi jurnal apapun, artikel kayak apa aja diterima asal mau bayar. Nah, habis itu mesti sudah didepak dari Scopus. Karena Scopus melihat dari kualitasnya. Jadi kalau misalnya ada jurnal menerima dari papernya kayak gimana aja diterima asal mau bayar, nah udah mesti dia mau mati jurnalnya, mati nggak di Scopus lagi. Kayak gitu. Makanya kenapa ke Scopus, karena memang ya itu menjaga kualitasnya itu. Jadi ada sistem reviewnya, misalnya, wah ini nggak direview, cuma masuk aja sekali langsung diterima, nggak ada reviewnya. Wow itu udah hati-hati tuh, bisa jadi besok udah nggak Scopus. Apalagi ada terbitan yang misalnya itu, biasanya 1 tahunnya itu hanya ada 20 artikel, kok tiba-tiba jadi 1000, nah itu berarti dia bisnis kan, biar pada bayar banyak, dia dapat duit banyak, tapi habis itu mati jurnalnya. Oh. Begitu. Berarti yang review capek juga Bu. Apa ya? Reviewernya. Iya, memang. Jadi memang ini. Sehingga memang kalau di apa namanya yang pakai membayar itu salah satunya adalah untuk membayar reviewernya. Tapi bayarannya memang macam-macam. Ada yang dengan uang, ada yang bukan uang, misalnya akses apa gitu. Ada yang dengan memberikan diskon apa gitu memang. Itu termasuk dari segi kebahasaan apa bukan ya Bu? Kalau misalnya yang apa terdepak tuh bahasanya mungkin acak-adul atau gimana, kan bahasa Inggris tuh Bu ya? Ya, kalau di kualitas artikel memang yang ke-publish ke jurnal internasional bereputasi memang dari sisi kontennya, isinya bagus, dari bahasanya juga bagus. Makanya kadang ada layanan proofreading-nya juga, tapi layanan proofreading yang ada di sana kayak di Elsevier itu mahal banget. Saya pernah yang kemarin itu saya habis 6 juta untuk proofreading-nya tok, baru proofreading-nya. Ya. Ya, untuk proofreading-nya tok. Ya kemarin ya agak gimana gitu, tapi karena untuk naik pangkat jadi ya sudahlah gitu. Dan jurnal yang bayar banyak itu juga meskipun kita nulis belum tentu diterima. Jadi karena bayar banyaknya itu bukan untuk membeli kita nyari slot, tapi untuk membayar reviewernya itu dalam review kayak gitu. Jadi kadang memang ada jurnal yang bayarnya mahal, tapi kok saya submit juga di reject, nah bisa jadi juga. Gitu. Ya Allah. Tapi kan kalau di reject nggak bayar. Kalau di reject kan nggak bayar. Makanya kan pertama di editor dulu, kalau editor melihat itu nggak layak langsung di reject kan. Oh. Jadi kalau bayar itu membayarnya saat sudah diterima, bukan di submit saat submit.
Tapi kalau ya udah Bu, yang penting saya masuk dulu, nanti habis itu kalau suruh bayar saya nggak jadi oh Bu, gitu. Nanti di blacklist namanya. Nggak bisa ngirim lagi ya, Bu. Ya. Tanya Ibu Niken. Oke, silahkan. Oke. Yang sawu Ibu. Tadi kan Ibu ngendika tentang jurnal dinilaikan tadi sih. Yang saya tanyakan tidak semua jurnal kan bisa dinilaikan ya. Nah, itu ciri-ciri jurnal yang kredibel itu bagaimana yang kira-kira nanti andai kata kita itu bisa berkarya itu bisa dinilaikan. Ngaten Ibu, terima kasih. Oke, baik. Jadi memang kalau pas untuk melihat jurnalnya, nanti ada jurnal internasional, ada jurnal nasional. Kalau untuk jurnal internasional bisa cek di scopus.com. Kemudian kalau tidak ada di sana, berarti jangan kirim ke sana. Nah, kalau yang nasional itu nanti scopus.com. Jadi bisa cek, tadi yang di sana kan ada scopus.com. Tapi untuk yang scopus.com ini adalah untuk yang jurnal internasional. Nah, kalau yang jurnal nasional tadi yang di Sinta 3 tadi itu. Yang tadi saya lihatkan mana ya tadi itu. Saya kopikan aja. Sinta 3 Kemdikbud. Sinta 3.kemdikbud. .go.id. Nah, bisa dicari di sana. Nah, nanti di sana bisa kelihatan dia Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 gitu. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek nih atau kita mau praktek aja sekalian. Sinta.kemdikbud.go.id. Saya share screen. Nah, misalnya ya, saya cari ya. Misalnya nah ini Sinta 3. Oh, Sinta angka 3-nya hilang. Oh, enggak mau. Ya udah, Bapak. Nah, kan di sini, Bu, saya nggak bisa login. Nggak usah login. Jadi, untuk mencari di sini nggak mesti login ya. Bentar. Mana tadi? Mati. Oke. Bisa dilihat ya. Nanti tidak usah login ya Bapak Ibu. Jadi Sinta ini jurnal ya, ada jurnalnya, saya kopikan aja. Darwin. Nah, tadi di chatnya itu. Jadi yang atas nggak bisa diklik kan. Nah, misalnya nyari jurnalnya. Nah, ini source jurnal ya. Klik jurnal. Nah, mau jurnal yang seperti apa? Misalnya di filter. Ini kan ada filter, maka filter. Mau nyari yang Sinta berapa? Misalnya mau Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Atau masuk di Scopus, Garuda. Bisa
cari di situ. Jadi yang jurnal Indonesia yang terindeks Scopus pun ada ya, jadi bisa diinikan. Misalnya nyari yang Sinta 1 dan Sinta 2 misalnya. Maka filter jurnalnya, maka nanti langsung ini. Nah, yang tampil adalah yang Sinta 1 dan Sinta 2. Gitu. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu mau nyari yang di filternya itu, wah, saya nggak mau Sinta 1, Sinta 2, mau Sinta 4 aja misalnya, cari jurnal-jurnal Sinta 4 misalnya. Nanti akan muncul yang Sinta 4 siapa aja. Gitu. Atau nyari yang Sinta 5 misalnya. Nah, nanti akan muncul misalnya derivat. Nah, ini jurnalnya ada. Nah, ini tapi untuk filter jurnalnya dengan begini. Nah, ini kan ada, ternyata ada berapa jurnal di sana. Nah, misalnya mau ke jurnal literasi, ini dari mana? Universitas Galuh misalnya. Nggak apa-apa. Jadi nanti bisa Bapak Ibu buka, misalnya mau nyari ini ya, mau Bapak Ibu buka. Nah, cek di websitenya, kan klik di website. Nah, nanti akan diarahkan ke jurnal tersebut. Nah, ini misalnya, bayar nggak ya? Gitu. Tapi kalau yang ini kan bahasa Indonesia ya. Bayar nggak ya? Cari aja. About mungkin. Ada nggak? Nah, ini misalnya. Ini 250.000 biayanya. Nah, bayar berarti ini. Padahal ini Sinta berapa tadi? Sinta 5. Gitu. Jadi, yang jurnal Indonesia pun Sinta 5 ternyata dibebankan 250.000. Wah, saya lama-lama bisa kaya kalau kayak gitu. Yang jurnal yang saya kelola gratis tuh. Makanya pantesan kok banyak sekali. Saya kadang pusing banget. Banyak sekali yang masuk itu ya. Sampai pusing. Karena gratis. Ya, alhamdulillah reviewernya mau nggak saya bayar. Jadi karena nggak saya bayar, jadi gratis. Kalau tak bebankan bayar, sebenarnya saya bisa ini ya, bisa kaya. Tapi ya mau-mau aja itu reviewernya tak suruh ngoreksi nggak dibayar. Hanya dibuatkan SK. SK-nya bisa untuk naik pangkat gitu. Jadi bayarannya bukan duit. Nah, begitu Bapak Ibu, barangkali bisa untuk sebagai bayangan untuk nantinya menyusun artikelnya, yang mana ini pertemuan 12, 13, 14, 15. Tapi mohon maaf yang besok Jumat itu, dari paginya itu ada seminar internasional, yang mana UPY sebagai host dan kebetulan saya ketua panitianya. Mungkin yang malamnya bisa jadi udah letoy-letoy gitu. Jadi kalau mau mau ada pertemuan, mungkin saya minta untuk kalau Sabtu ada kuliah mungkin minggu pagi gitu kita sambil makan soto online juga nggak apa-apa. Pagi kan kita ajar Bu. Minggu. Nah, makanya tapi kalau ada pertanyaan, iya pakai HP sambil ngobrol jalan puter lapangan juga boleh kuliahnya. Saya cuma mau menyapa gitu misalnya diganti di minggunya, saya sampai mana progresnya gitu boleh.
Ya ngobrol-ngobrol santai lah, kita manut saja Bu nek kita itu Bu. Iya, ngobrol santai aja kan udah dibikin. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti itu submitnya 3 minggu lagi ya Bu ya, kalau dilihat. Jadi kalau misalnya keluar jadwalnya tanggal 4 Januari misalnya, Bu, saya submitnya tanggal 4 Januari, nggak apa-apa, yang penting ada bukti submitnya. Bu, saya tanggal 4 Januari pagi jam 7 tadi submit, jam 8-nya di reject, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting udah submit. Gitu. Oke, barangkali ada yang ditanyakan? Sepertinya sudah Bu ini. Besok kita lanjut Oke. lagi. Oke, baik. Iya. Maksudnya. Ya, kalau sudah barangkali saya tutup dulu, saya akhiri dulu. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.